Takeru Sato. Iya. Syahrini. Karena kemarin pas ulang tahun dia tuh katanya pas apa gitu dia ke Jepang kan, terus soundtracknya One Ok Rock yang The Beginning. Just tell me why baby. Ingat banget yang Berikut kosakata yang berhubungan dengan film dalam bahasa Jepang. Film, 映画 bioskop, 映画館 pemain film, 俳優 aktris, 女優 aktor, 男優 pemeran utama, 主人公 sutradara, 監督 sinopsis, あらすじ naskah, 脚本 genre, ジャンル horor, ホラー action, アクション komedi, コメディ love comedy, ラブコメ romantis, 恋愛 historical, 時代劇 science fiction. SF Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Balik lagi di Wagomo Japanese Class, masih bareng Manda dan Karu desu. yeay, hari ini kita bakalan full bahas tentang film nih teman-teman. Karena kalau ngomongin Jepang, pastinya nggak terlepas dari culture-nya, pop culture-nya, di mana di sana ada anime, ada dorama, ya kan, dan juga film-filmnya yang nggak hanya disukai oleh orang Jepang sendiri, tapi orang-orang di luar Jepang pun termasuk kita ya, juga penikmatnya nih. Aku yakin Jay Family di rumah juga suka nonton film Jepang atau mungkin animenya ya, kayak gitu teman-teman. Nah, tadi juga kita udah dengar ada beberapa kosakata-kosakata yang udah kita share juga nih sama teman-teman, tapi kalau kita perhatiin rata-rata tuh banyak bahasa serapannya nih. Iya sih, Karu? bener. Terutama kalau yang kayak seputar genre film, itu banyak banget yang diambil dari bahasa Inggris. Jadi kayak serapan gitu, misalnya tadi action, jadi action gitu. Terus horror juga jadi horror. Jadi kayak ditulisnya juga jadi pakai huruf katakana gitu, karena diambil dari bahasa serapan. Bahasa serapan teman-teman, iya. Cuman mungkin ada juga yang memang bahasa asli dari Jepangnya sendiri, mungkin kayak tokusatsu gitu ya. Iya. Sama tadi tuh ada apa? Jidaigeki itu ya. Jidaigeki, Dari film-film Jepang sejarah kayak gitu teman-teman. Jadi kalian bisa langsung hafalkan saja kosakata-kosakata yang tadi tematik ya tentang film dalam bahasa Jepang kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal film sendiri, Hikaru punya ini nggak kayak idola atau aktor atau aktris favorit kamu nih? Ada nggak nih? Aktor atau aktris favorit? Kalau aku banyak sebetulnya aktor-aktor yang kayak bagus-bagus, keren-keren gitu. Cuman kalau sekarang sih lagi senengnya tuh sama yang namanya Ayano Go Ayano. Go Ayano. Oke, siapakah dia? Dia itu seorang aktor dan apa ya, kerennya tuh karena setiap film atau drama yang dia perankan tuh kayak betul-betul apa ya, karakternya tuh berubah banget gitu. All out banget ya orangnya ya. Jadi bener-bener mendalami sih tiap karakter yang dia peranin gitu. Jadi keren banget. Salah satu filmnya yang kamu suka apa tuh misalnya? Kalau misalnya film tuh ada macam-macamnya, dia main. Ada yang judulnya tuh Rakuen. Terus ada yang judulnya Eiri juga. Terus kalau misalnya drama ada yang judulnya tuh Miu 404 gitu. Jadi tentang polisi gitu sih. Tapi itu pokoknya beda-beda terus dia ya. Seru-seru ya. Wah, itu bisa jadi rekomen juga nih teman-teman yang mau ngepoin, bolehlah langsung aja dikepoin ya. Ya. Kalau Kamanda? Aduh, kalau aku suka Ikemeng, teman-teman. Semuanya juga pasti ya, yang cewek-cewek di sini penontonnya pasti suka banget nih. Kalau aku sih sangat suka dengan Takeru Sato. Ya, dan karena dia tuh apa ya, dapat kesan si bad boy-nya tuh dapat, tapi tetap keren juga gitu. Terus aku pertama kali sukanya karena dia waktu itu meranin Rurouni Kenshin. Yang pertama, film yang pertama itu kayak langsung wah keren banget gitu, kayak actionnya juga dia keren sih, kayak mainin pedang dan lain-lain itu
benar-benar all out juga sih. Nah sebenarnya ada satu lagi yang aku suka, tapi ya dia sudah meninggal gitu ya, namanya Haruma Miura. Teman-teman juga mungkin suka karena mereka berdua tuh sahabatan nih, Takeru Sato sama Haruma Miura gitu sih teman-teman. Ya seperti itu paling kalau idola-idola kita ya di perfilman Jepang. Mungkin teman-teman punya idola juga boleh komen di bawah ya. Nah pastinya juga kita nggak cuma ngomongin kosakata, tapi juga bakal kasih beberapa rekomendasi film. Terus apa lagi nih? Rekomendasi film, anime juga, animation gitu, drama juga buat teman-teman semua. Makanya stay tune sampai selesai ya. Nah teman-teman, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan, langsung aja masuk rekomendasi ya film-film yang mungkin bakal seru buat kalian nikmatin nih. Apalagi sekarang kan lagi eranya kita mending stay at home ya. Nah makanya kita mau kasih kalian banyak rekomendasi film dan anime. Dari film sendiri nih, aku kayaknya punya satu rekomendasi yang bakal seru banget kalian tonton. Karena ini film favorit aku nih dari tahun 2012 sudah ada. Yaitu Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Takeru lagi. Iya, Takeru itu dia. Nah, itu kali pertamanya aku ngeliat Takeru Sato terus langsung suka banget sama aktor itu karena emang dia cocok banget jadi Kenshin menurut aku. Kayak gitu, teman-teman. Jadi Rurouni Kenshin ini film pertamanya tahun 2012 ya. Terus katanya baru-baru ini juga mau dibuat yang keduanya nih, yang terbarunya, yang The Final. The Final itu teman-teman. Tapi aku belum nonton nih. Kalau udah nonton belum? Aku belum sih, pengen. Katanya sih ada, bisa nonton di Netflix kalau I see. katanya ya, tapi aku juga makanya penasaran sih. Iya, karena yang jelas ini filmnya pasti rame banget. Soalnya ini bercerita tentang si siapa namanya, Kenshinnya sendiri ya. Jadi ngelanjutin kisah atau petualangannya dia sebagai pengembara tanpa tuan gitu teman-teman. Dan pastinya ini juga diadaptasi dari anime deh. Dari animenya ada, manganya juga ada ya. Tuh, kayak Samurai gitu. X mungkin. Samurai X, betul banget teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang mungkin suka dengan genre action atau mungkin kayak genrenya historical nggak sih, kayak Jepang zaman dulu ya? Mungkin iya ya, bisa dibilang ini juga tentang Jepang yang bukan yang modern. Iya, bukan yang modern. Kalian bisa langsung aja kepoin Rurouni Kenshin karena pastinya rame banget. Nah, yang berikutnya rekomendasi film ini, kalau aku rekomendasi filmnya tuh kayak belum ada sih, sebentar lagi bakal keluar gitu. Judulnya Tokyo Revengers. Nah, ini teman-teman buat yang nonton versi animenya pasti pada tahu juga. Jadi kalau yang sekarang udah ada tuh versi animenya. Iya, Mikey. Pasti ya, Mikey ya teman-teman ya. Bener banget. Nah, ini tuh nanti bakal ada film kayak live actionnya gitu, yang orang beneran gitu. Seru nih. Dengan judul siapa yang tuh sama. yang meraninnya tuh? Yang meraninnya tuh namanya, aduh, Takumi. Siapa ya? Pemainnya lupa. Enggak nih. Soalnya ini harus keren sih, harus ada kesan berandalannya. Ceritanya, kisahnya tuh tentang kayak geng anak-anak SMP, cuman kalau filmnya mungkin kalau nggak salah tuh anak SMA gitu sih, tapi kalau di sedikit animenya lebih mature lah ya. Iya. Nggak muda banget SMP muda gitu banget. guys, ya ampun. Karena kalau yang di animenya tuh kayak anak-anak SMP yang berandal gitu, yang kerjaannya kayak berantem lah, gitu-gitu, gelut gitu kan. Itu yang juga mereka tuh termasuk ke dalam satu kayak geng gitu, namanya Tokyo Manjikai. Wih, gitu. Nah, ini tuh pokoknya bercerita tentang satu tokoh utama ini, dia tuh pokoknya hidupnya kayak apa ya, nggak sukses lah gitu, kayak kerjaannya juga serabutan gitu kan, terus uang juga nggak ada. Sedih gitu. banget. Terus dia dapat berita nih, kabar kalau mantan pacarnya dulu waktu SMP tuh ternyata meninggal gitu karena terkait kasus kecelakaan gitu, gara-gara geng Tokyo Manjikai ini. Terus tiba-tiba suatu hari dia kayak jatuh ke rel kereta, terus tiba-tiba dia bukannya meninggal, dia kayak balik ke masa dia SMP gitu. Wih, Masa seru dia SMP, sih. Terus kayak dia jadi harus apa ya, berusaha untuk menghentikan si Tokyo Manjikai ini supaya memperbaiki masa lalu memperbaiki. Ya ampun, supaya nggak meninggal teman-teman. Itu baik sih, biarpun berandalan tapi kayaknya ini ada romance-romansnya gitu nggak sih sebenarnya? Iya, ada romansnya juga, terus ada apa ya, kayak mereka tuh berandalan tapi keren gitu loh, kayak idealismenya tuh keren gitu. Keren banget teman-teman. Nah itu jadi rekomen juga sih, mungkin yang sekarang masih nungguin filmnya bisa coba ikutin dulu animenya ya. Betul. Berhubungan soalnya pastinya nih sama filmnya teman-teman. Langsung aja kalian cari film dan animenya. Nah,
rekomendasi yang berikutnya ini bukan film, ini lebih ke drama gitu, drama serial. Judulnya tuh Kono Koi wo Atatame Ka. Gitu. Atau artinya tuh kayak apakah cinta ini mau dihangatkan gitu. Mau dihidupkan kembali, mau dihangatkan kembali. Wih. Gitu. Pasti ini full romance deh, ya nggak? Ya, ini termasuknya ke genre Reng-ai atau Rabukome. Rabukome. Oh, komedinya juga. Iya. Wah, seru nih biasanya. Gitu. Jadi ini tuh film lagi drama tahun 2020 dan diperankannya itu sama Morinana sama Nakamura Tomoya. I see. Gitu. Ceritanya tuh tentang jadi ada satu anak perempuan namanya Inoue Kiki. Dia tuh kayak gagal ikut idol group gitu kalau nggak salah. Jadi akhirnya dia kayak ya udah dia kerja part time di sebuah minimarket. Arbaito gitu ya dia. Arbaito. Kayak gitu. Terus dia ini tuh seneng banget sama kue. Jadi kue-kue atau makanan manis tuh dia seneng banget. Aku banget dong. Jadi dia suka ngepost makanan yang dia kue yang dia makan gitu ke sosial media. I see. Gitu. Nah, suatu hari si shachonya, CEO dari minimarket ini tuh ngelihat postingannya dia, terus akhirnya dia kayak menawarkan yuk gabung jadi kayak tim buat apa ya, ngedevelop membuat produk baru gitu, produksi minimarket itu yang baru kayak gitu. Jadi disitulah mulai kayak kisah Reng-ai tadi ya, kisah cinta antara Inoue ini dengan CEO-nya, Shachonya. Ya ampun, ini pasti konyol-konyol tapi seru sih. Biasanya tuh banyak apa ya, kayak kejadian-kejadian konyolnya kalau film-film kayak gini ya. Karakteristik sih film romance Jepang ya. Lucu-lucu gitu, kayak lucu, gemes. Nyeleneh juga kadang-kadang teman-teman temanya gitu ya. Kepikiran aja tuh kayak gitu jadi di minimarket gitu ya. Seru sih. Lucu banget ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau cari, karena kalau kita juga nonton film Jepang biasanya kita cari ya, maksudnya kayak websitenya tuh nggak tentu gitu, karena suka banyak pertanyaan nih kalau nonton film Jepang atau cari anime atau drama tuh di mana sih Kak? Suka ada yang nanya. Iya, suka ada yang nanya gitu, tapi beda-beda sih ya. Beda-beda kan? Ada penyedianya tuh gitu. Begitu Salah guys. satunya mungkin kalau aku suka nyari di Netflix. Iya sih, benar teman-teman, bisa langsung dikepoin aja, mana tahu ternyata ada tuh tersedia ya. Bisa dicari. Gitu. Kalau nggak kalian carilah sendiri, browsing. Kalian pasti lebih jago lah. Lebih jago ya. Oke guys, kita langsung ke rekomendasi yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini ada film horor. Wih, horor edik mana nih? Horor. Aku Tapi suka. ini filmnya udah cukup lama, jadi bukan film baru. Ini tuh film tahun 2002. Kalau nggak salah. Jadi judulnya cukup tuh lama ya, 20 tahun lalu lah. Luar biasa. Jadi judulnya tuh judul Jepangnya Honogurai Mizu no Soko Kara. Oke, Gitu. artinya. Nah ini tuh ada versi baratnya juga nih, kebetulan ada. versi bahasa Inggrisnya. Itu judulnya Dark Water. Dark Water. Ih, Gitu. takut. Serem banget. Ini tuh jadi bercerita tentang kayak ada satu keluarga gitu. Yang orang tuanya tuh lagi dalam proses kayak ngurusin perceraian gitu, sama kayak ngurusin nih anaknya nanti ikut ke siapa gitu. Nah terus si ibu sama si anak perempuannya itu mereka kayak pindah ke apartemen baru untuk ya udah deh memulai kehidupan baru gitu. Move on lah ya. Berdua nih. Nah cuma setelah pindah ke apartemen baru itu kayak banyak kejadian-kejadian aneh gitu, kayak ada air yang bocor lah, terus ada suara kaki anak kecil kayak gitu-gitu. Terus sampai suatu hari dia ibunya ini dia menemukan kayak tas anak kecil, kayak tas sekolah gitu, Tas sekolah yang ada namanya gitu. Nah ternyata tas ini tuh kayak milik seorang anak yang ternyata udah kayak sekitar 1-2 tahun tuh hilang, nggak tahu kemana gitu. I see. Akhirnya dilaporin lah nih ada tas hilang gitu, tapi udah dilaporin dan katanya udah dibuang, tapi muncul lagi gitu si tasnya. Dan Kembali lagi ke situ ya. dan ternyata tuh jadi kayak ada arwah anak kecil ini gitu. Di situ tuh. Di situ yang kayak berusaha untuk ngajak main atau kayak apa ya, menculik anaknya ibu ini. Kayak gitu. Makanya ibunya kayak berusaha untuk melindungi anaknya. Kayak gitu sih ceritanya. Seru sih ini, tapi rada deg-degan juga nih nontonnya. Deg-degan sih. Karena kayaknya horornya tuh horor banget ya kalau kayak gini, anak kecil soalnya nih. Bener banget, anak takut. kecil. Terus kayak kenapa judulnya Dark Water, kayaknya karena kalau yang seingat aku tuh pokoknya arwah anak kecil ini tuh kayak muncul di air-air gitu deh pokoknya. Di bathtub nggak?
Kalau nggak salah ada yang di bathtub, ada di tangki yang kayak ini kayak gitu-gitu deh. Jangan deh teman-teman. Gitu. Tapi emang suka ada nih versi. Jadi kayak versi Jepangnya ada, versi baratnya ada. Seperti misalnya kayak The Ring ya. Iya benar. The Ring juga kan adalah versi baratnya dari Sadako mungkin ya, untuk versi Jepangnya kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Wah seru sih ini kayaknya buat pecinta horor kayaknya wajib dikepoin karena ini filmnya termasuk yang sudah cukup klasik ya. Karena 2002. Jadi bukan tahun kita gitu. Bukan tahun kita gitu. Tahun-tahunnya kita gitu teman-teman. Jadi bisa langsung dikepoin dan ditonton aja. Nah teman-teman kita masih ada juga nih beberapa rekomendasi. Mungkin yang kali ini lebih ke film animasi ya. Animasi. Nah yang mau aku rekomendasiin juga ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu sempat naik banget di bioskop ya. Jadi termasuk salah satu film Jepang yang terlaris di bioskop. Yaitu judulnya Kimetsu no Yaiba yang Mugen Train. Wah itu sih, tapi kalau kalian mau ngikutin ceritanya kalian harus tonton dari animenya dulu atau mungkin baca komiknya. Karena memang di sini tuh kayak istilahnya kayak season 2-nya tuh si film itu tuh, cuman bentuknya movie teman-teman. Jadi kalau dibilang menceritakan tentang apa sih? Ini juga bisa dibilang timeline-nya tuh Jepang zaman dulu ya. Bisa dibilang iya ya. Era-era zaman dulu. Yang modern gitu ya. Karena mereka masih pakai hakama, masih pakai baju-baju khas Jepang yang tradisional gitu. Jadi kayak tentang apa sih pembasmi iblis ya. Kimetsu no Yaiba gitu. Jadi mereka kayak ada satu organisasi buat membasmi iblis gitu dan mereka punya banyak misi gitu sih teman-teman. Dan misi kesekiannya mereka tuh adalah di salah satu kereta gitu karena di situ katanya ada rajanya, ada iblis juga gitu. Jadi harus mereka basmi dan pastinya ini seru banget karena kalian pastinya udah nggak asing juga dengan karakter Tanjiro, Nezuko, terus siapa lagi Inosuke. Yang kuning siapa lupa, Zenitsu ya. Dan di sini juga mereka masih dalam misi mereka untuk mencari si Muzan, musuhnya mereka. Seru banget teman-teman, dijamin deh karena orang yang nggak suka Jepang aja nonton ini tuh jadi suka. Iya. Dan fansnya tuh udah dari luar negeri juga ya kayak. Betul banget. Ngefans banget gitu mendunia banget sama sih. Kimetsu no Yaiba. Betul guys. Terus apalagi nih kira-kira ya kalau film animation? Animation lagi, kalau aku mungkin seneng sama karya-karyanya Makoto Shinkai. Iya sih itu terbaik juga bagus, sih. Gambarnya juga bagus-bagus kayak misalnya kalau yang dulu mungkin teman-teman tahu Kimi no Nawa. Itu bagus banget. Kalau Kimi no Nawa itu bercerita tentang kayak ada ininya ya, mungkin yang agak bikin bingung pas nonton tuh kayak time lapse gitu kayak I see. Kayak jadi orang dari 3 tahun lalu gitu atau berapa tahun lalu tuh kayak tuker badan, tuker jiwa gitu dengan anak laki-laki yang ada di masa sekarang gitu. Jadi cewek-cowok ya bingung ya jadinya. Karena nggak kebiasa sama badannya juga. Aduh ini apa gitu. Tidak. Ngakak sih guys, tapi seru sih. Seru banget. Jadi mereka kayak bertukar jiwa gitu, terus kayak saling apa ya? Berkomunikasi, terus saling kayak apa ya? Berusaha untuk menyelamatkan satu sama lain gitu dari kejadian kayak bencana bener gitu banget kan. Jadi menarik banget kayak apa ya, bikin terharu juga nontonnya kalau Kimi no Nawa ya. Dan ada satu lagi juga Tenkinoko ya. Betul, siapa yang udah pernah nonton coba boleh komen di bawah ya. Tenkinoko itu apa tuh? Ini juga bagus banget. Kalau ini judulnya Tenkinoko atau kalau kita translate secara harafiah tuh kayak anak cuaca gitu. Cuaca. Iya bener sih, anak cuaca. Jadi kalau ini juga bagus sih tentang kayak satu anak perempuan yang disebut Hareonna. Jadi dia tuh kayak anak perempuan yang membawa cuaca cerah hari itu. Ya. Menarik sih gimana dia tuh pokoknya si kemampuan dia untuk bikin cuaca jadi cerah tuh kayak dijadiin bisnis gitu masih tengah-tengah. Jadi kayak dia nyari uang dengan cara itu. Cuma kayak kalau yang aku dapat dari cerita ini tuh kadang kita kan selalu kayak pas hujan tuh sedih, terus pas cuacanya cerah kita baru seneng gitu. Padahal sebetulnya nggak gitu loh gitu. Kayak kita tuh bisa bahagia kapanpun sebetulnya, nggak harus. Jangan depend sama cuaca ya, intinya kayak gitu ya. Gitu. Dan pokoknya ini juga endingnya tuh terharu banget. Sedih banget. Banyak banget nih film-film Jepang yang emang ujung-ujungnya tuh mengharukan. Dan aku senang itu karena banyaknya juga happy ending sih kalau aku lihat tuh gitu. Jadi moral value-nya tuh nyampe gitu.
dan nggak bikin orang jadi merot setelah nonton karena pasti happy ending. Nah, salah satunya juga film-film yang aku suka tuh film-filmnya Ghibli. Iya, Ghibli juga bagus ya. filmnya. Itu aduh luar biasa, banyak banget ya. Ada Tonari no Totoro. Terus ada Howl's Moving Castle, itu yang aku suka juga karena romance ya. Terus ada satu lagi yang anak kecil yang ikan, Ponyo namanya. Ponyo juga lucu. Itu lucu banget nih, lucu karena banget. bisa dinikmati sama istilahnya semua umur. Mau anak-anak, mau udah dewasa tuh semua tuh suka banget gitu dengan si film-film dari Ghibli ini, teman-teman. Dan dari setiap film itu biasanya tuh ada moral value yang bisa diambil. Bagus banget deh, apalagi soundtracknya aku suka banget. Iya, soundtracknya tuh kayak dengerin soundtracknya aja tuh kayak berasa kayak nonton filmnya lagi gitu. Kayak langsung bayang gitu teman-teman. Nah, boleh tuh kita bisa rekomendasiin buat kalian. Mungkin tadi ada film-film Ghibli, terus apalagi tadi Mugen Train, dan juga yang tadi kamu suka tadi Kimi no Nawa sama Tenki no Ko. Begitu teman-teman. Tapi ya teman-teman, kalau boleh jujur nih, sebenarnya aku tuh agak kurang suka sih sama genre yang romance. Iya, aku juga sebetulnya nggak terlalu. Iya. Kalau ditanya suka atau enggak, sebenarnya nggak terlalu juga sih. Nggak terlalu kayak udah penikmat, tapi ya bukan yang kayak pengen nonton, enggak sih. Justru aku tuh malah sukanya yang horor. Iya, aku penakut teman-teman, tapi aku sangat suka dengan film-film horor Jepang kayak misalkan Ju-on dulu ya, Sadako, terus ada yang lucu tuh yang Sadako versus Kayako dan lain-lain. Itu tuh Jepang jago banget sih bikin horor yang horornya tuh khas banget ya kalau horornya Jepang. Khas banget, iya gitu kan, kayak yang tadi yang Dark Water itu ya. Iya benar. Kayak gitu. Tapi kalau Hikaru nih sukanya sebenarnya genre apa sih? Genre aku juga sebetulnya kalau romance gitu tuh kurang suka gitu. Bisa sih nonton, tapi kalau ditanya suka atau enggak ya biasa aja gitu. Oke. Lebih seneng apa ya, horor suka juga sih, tapi lebih ke apa ya, mungkin yang action mungkin. Yang disebutnya apa ya kalau dari genre tuh, jadi film yang bikin mikir gitu. Jadi kayak lebih ke drama yang kayak gitu. Wow, mungkin kalau aku bisa bilang kayak film-film detektif mungkin. Ya, yang kayak gitu bisa. Wah, film-film yang bikin mikir. Jadi kita nontonnya tuh sambil berpikir. Kalau aku sih rekomendasiin Attack on Titan. Karena itu mikir. Itu anime tapi lumayan ceritanya tuh lumayan berat gitu. Karena tentang sejarah juga nih ya. Wah, banyak ternyata ya. Kalau kita ngomongin film mah nggak akan ada habisnya ya teman-teman ya. Makanya kalian juga berbagi dong sama kita, sama J-Family yang lain. Boleh tuliskan satu rekomendasi film atau anime atau drama yang kalian suka banget di kolom komen ya, biar bisa saling berbagi kan. Betul banget. Karena ya balik lagi tadi Manda udah bilang juga sekarang lagi masa-masa kayak lagi pandemi lagi naik lagi nih. Belum bisa kemana-mana gitu ya. Teman-teman mending stay at home aja ya, seperti itu guys. Ya kalau gitu mungkin sharing untuk hari ini sampai sini dulu. Makasih banget nih buat teman-teman yang udah nontonin kita nih dari awal sampai selesai. Jangan lupa buat like juga biar Manda dan Hikaru makin semangat sharing buat teman-teman semua. Dan yang paling penting juga jangan lupa subscribe ya kan. Channel登録お願いします. Onegaishimasu teman-teman ya. Nanti jadi kalau kita upload video baru kalian nggak ketinggalan buat nonton pastinya. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu. Manda pamit. Hikaru deshita. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Mata ne.